Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinpin Apriliani. Saya mahasiswa dari STIA 11 April Sumedang, kelas 6D Prodi Administrasi Negara. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan materi mengenai utang negara yang merupakan bagian dari mata kuliah Administrasi Keuangan dengan dosen pemangku Ibu Lala Sulastri SOS MSI. Baik, yang pertama adalah kita akan membahas mengenai apa itu utang negara. Utang negara adalah utang yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah suatu negara. Dalam rangka mengumpulkan uang, pemerintah akan menerbitkan obligasi dan menjualnya kepada investor atau pemberi pinjaman. Nah, obligasi merupakan instrumen utang yang harus dibayar kembali pada waktu tertentu, bisa dalam waktu 10 tahun, 1 tahun, atau jangka waktu yang telah ditentukan dengan pokok utang ditambah juga bunga yang harus dibayar. Yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai prinsip pengelolaan utang negara dan juga pemanfaatannya. Ada beberapa prinsip yang diterapkan dalam utang negara, yaitu diantaranya yang pertama efisiensi biaya, yang kedua prinsip kehati-hatian, dan yang ketiga keseimbangan utang dalam negeri versus luar negeri, dan yang terakhir adalah prinsip penanaman modal negara. Yang pertama yaitu ada efisiensi biaya. Prinsip efisiensi biaya mengutamakan instrumen utang dengan biaya seminimum mungkin dan juga resiko yang terkendali. Ini merupakan prinsip utama dalam pengadaan utang. Yang kedua ada prinsip kehati-hatian. Kemudian yang ketiga ada prinsip keseimbangan utang dalam negeri dan luar negeri. Utang internasional tetap diperlukan untuk mendukung neraca pembayaran dan merefinance jatuh tempo utang falas, menjaga eksistensi Indonesia di pasar global. Selain biaya juga bunga relatif murah. Prinsip yang terakhir yaitu penanaman modal negara. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai surat utang negara atau disingkat SUN. Obligasi pemerintah atau lebih dikenal dengan SUN ini atau surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Jenis SUN atau surat utang negara yang pertama adalah surat utang negara domestik atau SUN domestik yang merupakan obligasi pemerintah yang diterbitkan tentunya di pasar domestik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pinjaman. Yang pertama ada pinjaman dalam negeri atau PDN yang merupakan jenis pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah yang diperoleh dari lender dalam negeri. Dalam hal ini yaitu BUMN atau Badan Usaha Milik Negara atau pemerintah daerah atau Pemda yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya. Selain dari pinjaman dalam negeri, tentu ada pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri merupakan setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari lender luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian dan tidak berbentuk surat berharga negara yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Sumber pinjaman luar negeri dapat berasal dari bilateral, multilateral, dan kreditor swasta asing atau KSA. Nah, bisa dilihat di sini bahwa pinjaman luar negeri itu terbagi ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama pinjaman tunai dan yang kedua pinjaman kegiatan. Berikutnya ada penjelasan mengenai rasio defisit dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, rasio defisit terhadap PDB ditetapkan maksimum sebesar 3%. Dengan adanya ketentuan ini, jumlah utang senantiasa akan terjaga pada level aman. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai perlunya berutang. Kenapa Indonesia berutang adalah yang pertama untuk menjaga momentum. Adanya kebutuhan belanja yang tidak bisa ditunda, misalnya penyediaan fasilitas kesehatan dan juga ketahanan pangan. Apalagi saat ini pada musim pandemi, banyak prioritas dari segi kesehatan.
Penundaan pembiayaan justru akan mengakibatkan biaya atau kerugian yang lebih besar di masa yang akan datang. Kesempatan pembiayaan pembangunan saat ini dioptimalkan untuk menutup gap penyediaan infrastruktur dan meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM di Indonesia yang dinilai masih relatif tertinggal dibanding dengan negara-negara yang lain. Peningkatan IPM dapat dipenuhi antara lain melalui peningkatan sektor pendidikan, peningkatan sektor kesehatan, dan juga perlindungan sosial. Nah, kemudian kita dapat memberikan warisan aset. Legacy yang baik muncul ketika utang digunakan untuk membiayai hal-hal yang produktif dan memberikan manfaat bagi generasi yang akan mendatang, misalnya belanja infrastruktur dan juga biaya pendidikan. Seperti yang tadi disebutkan, bisa melalui pendidikan. Dengan kebijakan berutang, ekonomi Indonesia mampu tumbuh pada level saat ini. Studi Badan Kebijakan Fiskal menyebutkan bahwa jika rasio utang terhadap PDB ditahan pada level 23%, maka rata-rata pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 hingga 2016 akan berada pada angka di bawah 5%. Nah, mempertahankan rasio utang terhadap PDB pada level 23% berarti menghilangkan kesempatan penciptaan lapangan kerja 150 hingga 200 ribu orang dalam kurun waktu 2013 hingga 2016. Nah, ini menjadi alasan kenapa perlunya berutang. Kemudian mengembangkan pasar keuangan. Instrumen utang pemerintah yang diperdagangkan di pasar keuangan digunakan sebagai acuan atau benchmark bagi industri keuangan. Penerbitan instrumen utang pemerintah merupakan alternatif investasi yang ditawarkan kepada masyarakat. Kegiatan operasi moneter oleh Bank Indonesia juga turut didukung melalui penerbitan instrumen utang pemerintah. Jadi berbagai dampak positif dari adanya berutang dengan tentunya pengelolaan yang baik dari berutang ini akan juga membantu kita mengatasi berbagai masalah keuangan. Demikian pula pemaparan saya mengenai utang negara. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga kekurangan dalam penyampaian di video ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.